Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nina Eka Puspitasari dari D3 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan PPT yang sudah saya buat tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik kultural, serta konteks kontemporer penegak hukum yang berkeadilan. Nah, Indonesia ini adalah negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Negara merupakan kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara sah untuk kepentingan umum demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Menelusuri konsep urgensi dan penegakan hukum yang berkeadilan. Pernah nggak sih Anda berpikir bagaimana bangsa Indonesia ini tanpa adanya hukum? Mungkin ada yang mengatakan kehidupan masyarakat akan menjadi kacau, tidak aman, bahkan berantakan. Namun, di sisi lain juga mungkin ada yang mengatakan tidak adanya hukum di masyarakat atau negara akan aman-aman saja. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi, dalam bukunya yaitu Leviathan, pernah mengatakan Homo homini lupus yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia, ada yang baik, dan ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua, tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero, pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, pernah menyatakan ubi societatis bius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini, hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting. Ada 4 fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan ketertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan. Keempat, penegakan keadilan. 4 fungsi negara ini berhubungan dengan tujuan negara, di mana tujuan negara Indonesia ini tertera dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, saya akan uraikan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, masih banyak yang belum baik dan terpuji. Kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial. Ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Lalu apa itu peradilan? Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu, serta meliputi badan peradilan secara bertingkat
yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum di negara Indonesia ini masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajiban mereka. Demikian uraian makalah tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Saya Nina Eka Puspitasari. Terima kasih.